Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Amatir Teknik Channel yang membahas tentang seputar hulu baja ringan. Di video tutorial kali ini saya membuat request dari anak saya, yaitu gantungan baju dan rak sepatu menggunakan bahan hulu baja ringan. Saksikan terus videonya, tonton dari awal sampai akhir agar supaya teman-teman tahu bagaimana proses pembuatannya. Sebelum video ini kita lanjut, ada baiknya teman-teman menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar supaya channel ini lebih maju dan lebih berkembang lagi, dan teman-teman bisa mengupdate informasi dari Amatir Teknik Channel. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Bahan yang kita gunakan yaitu hulu baja ringan ukuran 4x2, 4x4, dan paku ripet ukuran 4x11 mm. Dan ini alat yang kita gunakan teman-teman. Langkah yang pertama yaitu ukur hulu 4x4 dengan panjang 115 cm, panjang 130 cm sebanyak 2 lonjor. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Kemudian ukur hulu baja ringan dengan ukuran 4x2 sepanjang 70 cm dan panjang 110 cm. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Kemudian potong dengan gerinda tangan sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi untuk semuanya ya teman-teman. Hulu ukuran 4x4 dan hulu 4x2 nya. Dan ini hasil potongnya teman-teman yang sudah kita potong semuanya. Untuk hulu 4x2 dengan panjang 110, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu dengan panjang 30 cm, 25 cm, 30 cm, dan yang terakhir 20 cm. Selanjutnya belah di ketiga sisinya, yaitu sisi depan, atas, dan belakang. Dan jangan sampai putus ya teman-teman. Untuk membuat coakan, ukur 1,5 cm di sebelah kanan yang sudah kita belah tadi. Gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Langkah selanjutnya, gunting pojok-pojoknya untuk mempermudah membuat coakan. Kemudian tekuk, rapikan untuk pojok-pojoknya agar hasil lebih rapi dan tidak tajam. Lakukan semuanya di setiap yang kita potong. Dan ini hasilnya teman-teman yang sudah kita bentuk untuk coakannya. Langkah selanjutnya tinggal kita rangkai, kita tekuk. Gunakan penggaris siku agar hasil sudutnya lebih presisi. Kemudian bor, ikat menggunakan paku ripet agar hasilnya tidak bergerak. Selanjutnya ikuti langkah seperti awal tadi di setiap prosesnya, di setiap tekukannya. Lakukan hal yang sama. Kita ikat menggunakan paku ripet agar hasilnya tidak bergerak. Untuk yang step yang terakhir yaitu bentuk hingga membentuk kotak seperti ini, tinggal kita luruskan. Gunakan penggaris siku agar hasil sikunya lebih presisi. Ikat menggunakan paku ripet agar hasilnya lebih kuat dan tidak goyang. Dan ini hasilnya teman-teman yang sudah kita bentuk. Langkah selanjutnya pasang triplek. Kita buat mal sesuai dengan kotak rangka yang kita buat tadi ya teman-teman. Untuk memotongnya kita gunakan cutter saja karena tripleknya ukuran 4 mili. Ini saya menggunakan 4 mili teman-teman, jadi lebih mudah untuk memotongnya. Setelah triplek sudah kita potong, langkah selanjutnya yaitu kita paskan saja di rangka kotak yang kita buat tadi. Untuk sisi-sisinya kita paskan, lalu kita ikat menggunakan paku ripet di setiap sudutnya. Lakukan dengan teliti dan hati-hati agar hasilnya lebih presisi. Lakukan untuk yang kedua, lakukan untuk menyilang agar hasilnya lebih presisi.
dilakukan lebih hati-hati ya teman-teman. Lakukan proses yang selanjutnya untuk sudut yang berikutnya. Dan ini hasilnya teman-teman yang sudah kita pasang tripleknya. Dan ini saya sudah membuat 5 buah untuk ambalan dari rak sepatunya. Langkah berikutnya, untuk tiang penyangga dari rak sepatu, ukur dari samping 3,5 cm, dari ujung 3,5 cm, beri jarak 20 cm, kemudian 3,5 lagi, 20 cm lagi. Gunakan penggaris siku agar hasil ukurnya lebih presisi. Dan ini hasilnya teman-teman, jadi setiap hasil ukurnya. Kemudian potong di dua sisinya saja teman-teman, untuk sisi atas dan sisi belakang. Jadi ini untuk merangkai atau membuat coakan dari rak sepatu yang kita buat tadi. Potong untuk yang ukuran 3,5-nya teman-teman, kalau untuk yang 20 untuk jaraknya. Dan ini hasil potongnya. Langkah selanjutnya, gunting atau buka yang sudah kita gerinda tadi di dua sisinya, tinggal kita gunting, kita buka, kemudian kita gunting putus untuk yang area ini di kedua sisinya, dan membentuk coakan seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk setiap yang kita buat. Dan ini hasilnya teman-teman yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya, ambil ambalan yang sudah kita buat kotak tadi, tinggal kita rangkai di setiap coakan-coakan yang kita buat tadi. Tinggal kita paskan, kita bor, kita ikat menggunakan paku ripet. Lakukan dengan teliti dan hati-hati ya teman-teman. Kasih 2 titik supaya pengikat lebih kuat lagi. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like agar supaya kami lebih bersemangat lagi memberikan informasi dan tutorial-tutorial terbaru dari Amatir Teknik Channel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support selama ini untuk channel ini. Kami akan memberikan informasi dan tutorial-tutorial terbaru untuk teman-teman semuanya. Ini kita lanjutkan untuk prosesnya. Lakukan dengan teliti, pasang di setiap rak ambalannya, kita kasih 2 pengikat, rangkai satu persatu hingga membentuk seperti ini. Setelah semuanya selesai, kita pasang untuk tiang rak penyangganya. Cara pemasangannya disilang ya teman-teman, biar hasilnya lebih kuat. Tinggal kita masukkan saja, caranya sama seperti yang tadi di tiang yang pertama. Ini untuk yang kedua, lakukan hal yang sama. Kita paskan di setiap coakannya, kita bor, kita kunci menggunakan paku ripet. Di setiap coakan kasih 2 titik untuk pengikat paku ripetnya agar hasilnya lebih kuat. Dan ini hasilnya sementara teman-teman untuk rak sepatunya. Jadi ada 5 tingkat dari rak sepatunya. Berikutnya buat model L seperti ini dengan panjang 60 cm dan lebarnya 38 cm. Berikutnya pada yang panjang 60 cm ukur 1,5 dari samping, gunakan penggaris siku agar hasil ukur lebih presisi. Kemudian gunting pojok-pojoknya untuk membuat coakan. Buka, kemudian rapikan sisinya agar supaya tidak tajam dan lebih rapi. Dan ini saya sudah membuat 2. Langkah selanjutnya tinggal kita rangkai saja untuk membentuk kotak seperti ini. Tinggal kita masukkan saja
gunakan penggaris siku agar hasil sudut sikunya lebih presisi. Kemudian kencangkan menggunakan paku ripet agar hasil tidak bergerak. Kemudian lakukan untuk sisi yang satunya. Caranya sama, tinggal kita pasang saja sesuai coakannya, kita bentuk, kemudian ikat menggunakan paku ripet. Dan ini hasilnya teman-teman yang sudah kita rangkai. Selanjutnya pasang tripleknya. Caranya sama seperti tadi, kita mal untuk panjang dan lebarnya. Kemudian kita potong menggunakan cutter, gunakan penggaris agar hasil potong lebih presisi. Setelah kita potong, kemudian kita pasang di rangka yang sudah kita buat, tinggal dipaskan saja, kemudian kita ikat menggunakan paku ripet di setiap sudutnya. Lakukan dengan sabar dan teliti agar hasilnya lebih presisi. Lakukan di setiap sudutnya ya teman-teman, jadi supaya tripleknya tidak bergeser. Jadi kita ikat menggunakan paku ripetnya. Setelah triplek sudah kita pasang, kita balik, kemudian kita ukur 16 cm dari ujung, gunakan penggaris siku, kemudian hulu sebagai malnya, lakukan hal yang sama 16 cm dari ujung. Nanti ini kita gunakan untuk pemasangan gantungan dari pakaiannya. Jadi lebar hulunya yang kita gunakan. Kemudian kita buat lubang, kita belah untuk sisi atasnya saja. Jadi kita buat coakannya. Jadi kita belah, kemudian kita buka, kita gunting, kita buka menggunakan tang, kemudian kita gunting putus agar membuat lubang. Dan ini hasilnya teman-teman yang sudah kita buat lubangnya di dua sisinya. Langkah selanjutnya buat U dengan model seperti ini dengan panjang 60 cm. Kemudian tinggal kita masukkan saja di lubang yang kita bentuk tadi. Dan ini proses untuk pembuatan gantungan dari bajunya. Kita bor 2 titik agar tidak bergerak, kemudian kencangkan menggunakan paku ripet. Lakukan dengan teliti dan sabar ya teman-teman. Kunci di kedua titiknya. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, ikat 2 titik supaya tidak bergerak. Kalau 1 titik kemungkinan masih bisa goyang-goyang, makanya kita pakai 2 titik. Kemudian untuk tiang yang satunya ukur 3,5 cm dari ujung. Untuk hulu yang 4x4 nya teman-teman 3,5 cm kita ukur dari samping. Kemudian kita buat coakan, kita gunting sesuai ukuran yang kita buat tadi. Kita gunting pojok-pojoknya, kita belah menjadi 2 ya. Jadi pojok kita gunting, habis itu tarik tengah, kita belah. Hati-hati ya teman-teman. Nah, jadi modelnya seperti ini. Setelah kita buat coakannya, tinggal kita pasang dengan tiangnya untuk gantungan dari bajunya.
tinggal kita paskan saja sesuai dengan cowakan yang kita bentuk, kemudian kita ikat menggunakan bahu ripet. Jadi ini hasilnya teman-teman, gantungan baju dan tiangnya sudah kita pasang. Langkah selanjutnya tinggal kita rangkai antara rak sepatu dan gantungan bajunya, tinggal kita pasang saja, kita gabung antara gantungan bajunya dan rak sepatunya, dipaskan saja pas dengan tiangnya, tiang dari rak sepatu dengan rak bajunya. Kita pasang model seperti ini, kita ikat di tiap pertemuan tiang-tiangnya. Jadi tiang rak sepatu kita gabung, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita rangkai antara gantungan baju dan rak sepatunya, jadi modelnya seperti ini. Untuk rak sepatunya ada di sebelah dari gantungan bajunya. Jadi ini tampak dari depan untuk gantungan bajunya, dan di sampingnya itu adalah rak dari sepatunya. Dan ini hasilnya teman-teman, yang sudah kita taruh beberapa barang, ada pakaian, sandal, sepatu, vas bunga. Jadi terlihat berkesan dan hasilnya minimalis sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, tambah ilmu dengan penahusan, tetap berkarya. Salam dari Amatir Teknik Channel dan bye bye.